Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Agronom Muda ya teman-teman. Kita di sini udah berada di lahan cabenya Pak Sartoni ya, Mas Sartoni di Desa Sidoarjo, Kecamatan Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Nah, kini kita akan coba sedikit mereview ya cabenya dari jenis bibitnya, perawatannya dan lain sebagainya. Kenapa teman-teman? Beberapa hari kemarin, bahkan bulan-bulan kemarin juga ya, masa perawatan ini udah sangat luar biasa diterjang hujan terus, diterjang angin dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, kita lihat sendiri hasilnya masih cukup bagus. Untuk coba kita review terkait dengan mekanismenya, terkait dengan sampai sekarang itu perawatannya gimana dan lain sebagainya ya. Nah teman-teman, ini jenis cabenya ini sebenarnya agak campur ya, tercampur teman-teman. Ada yang jenisnya biasa ini, tapi ada yang ingin kami perkenalkan. Ini lokal yang mungkin familiar ya bagi anak orang-orang di sini atau penduduk-penduduk sekitar sini, yaitu lokal Jumanta. Nah, entah namanya kok bisa Jumanta, apakah ini nama orang yang menemukannya dulu ya. Cuman nanti kita akan coba telusuri lagi kenapa bisa namanya lokal Jumanta. Nah, lokal Jumanta ini teman-teman, ini jadi bibit andalan di sini ya. Karena kemarin ada juga lokal Lotanbar yang sudah diturun-temurunkan, namun di keturunan kesekian, keempat atau kelima atau keberapa itu ya, itu potensinya menurun teman-teman ya. Dari intensitas ataupun ketahanan penyakitnya udah menurun. Dari perawatan-perawatan lainnya juga semakin meningkat ya. Artinya kebutuhan ataupun perawatan di lokal-lokal yang diunggulkan seperti Lotanbar kemarin sempat menurun ya kualitasnya. Jadi penduduk sini kembali lagi ke lokal-lokal yang biasa ditanam ya. Termasuk juga lahannya Bapak Sartoni ini ya. Bapak Sartoni ini kemarin ya membudidayakan lokal lain, cuman karena hasilnya tidak memuaskan, beliau kembali lagi ke lokal yang sering ataupun dulunya pernah dikelola sama beliau, yaitu lokal Jumanta ya. Nanti boleh kita akan coba lihat di dalam lahannya gimana sih bentuk buahnya, gimana sih ketahanannya dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, nah ini kita akan coba lihat sedikit ya perbedaan-perbedaan, karena ini mungkin ada beberapa yang saya lihat kecampur ya bibitnya, ada yang kecampur dengan berbagai jenis bibit. Jadi kita akan coba yang Jumantak itu tadi, kita akan coba review ya gimana sih terkait dengan buahnya dan lain sebagainya. Nah ini bisa dilihat ya. Nah ini yang punya batang-batang agak merah ini ya kawan-kawan ya. Ini lokalnya hampir sama dengan Parhuta-Huta ya. Mungkin ada di channelnya siapa ya, lupa saya ya, ada itu hampir sama dengan lokal Parhuta-Huta. Jenis buahnya kayak gini. Nah buahnya ini tergantung dengan kondisi tanah dan nutrisinya ya. Semakin banyak nilai fosfornya, nah ini semakin besar biasanya, semakin besar lah, makin bulat kayak gitu ya. Cuman kalau tingginya di kalsium biasanya kecil, ramping, panjang gitu ya. Nah ini bisa dilihat. Nah kalau untuk yang lokal Jumantanya ya, nah ini ada juga tercampur sama Lotanbar turunan ini. Nah yang ini jadi di pohon di sebelah sana ya tercampur. Nah yang ini ya, yang lokal Jumantak yang saya bilang tadi ya, buahnya cukup ramping dan di pasaran juga cukup menjanjikan ya, karena di sini banyak yang menanam itu dan hasilnya cukup memuaskan. Yang membedakan Jumantak dengan lokal-lokal lain, kadar airnya ya. Pernah kemarin dikarungin ya, satu karung perbandingan Lotanbar turunan keempat atau kelima atau kesekian dengan Jumantak yang asli produksi ini ya, asli lokal di daerah sini, sekarungnya itu bisa sampai 64 kilo ya. Sedangkan yang Lotanbar itu mentok-mentok itu 58 ya, itu udah mentok banget ya. Sedangkan yang Jumantak kalau mau dimentokkan sekali itu bisa sampai 70-an kilo teman-teman ya, sampai ke itu kan ya. Jadi lebih berat yang lokal Jumantak daripada yang Lotanbar V keempat atau lain sebagainya ya. Seperti ini kurang lebih buahnya ya. Nah teman-teman, di sini untuk perawatannya ya sebenarnya tidak ada perawatan spesial ya di tempat kami biasanya ya. Cukup
cukup dengan pupuk NPK dan lain sebagainya. Tidak secara bagi saya serumit orang-orang yang biasanya orang Jawa yang dengan kandungan asam humatnya, asam aminonya diperhatikan dan lain sebagainya ya. Dan kalau di sini perawatannya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit. Dan biasanya pada saat penanaman ya, kalau kita memberikan beberapa kandungan khusus ya seperti asam amino, asam humat dan lain sebagainya untuk menjaga metabolisme tanah, itu lebih bagus tanamannya ya. Ini baru diterapkan asam amino dari makronya ya, dari penyemprotannya, belum asam amino dari tanahnya ya. Dari tanahnya itu hanya kemarin untuk menjaga agar tidak mudah keriting atau meminimalisir keriting, itu magnesium sulfatnya itu ditingkatkan ya. Jadi lain sebagainya, perawatan dari tanaman ini ya bisa saya bilang ini biasa ya, ini biasa, tidak ada perawatan istimewa. Bahkan penggunaan pupuknya pun kemarin dipangkas ya. Biasanya pakai pupuk sampai berapa karung, ini kemarin cuman hampir habis belasan karung ya, 20-an karung kalau tidak salah dengan lahan luas ini ya, 20 atau 30 ya, kurang lebihnya. Jadi tidak ada perawatan spesial, namun ya itu tadi karena terpaan dan lain sebagainya, kita juga melihat kondisi tanah yang sudah tidak pernah ditanami dan lain sebagainya. Jadi kandungan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman tercukupi ya. Cuman beda lagi kasusnya kalau misalnya tanaman itu atau tanah itu sering ditanami oleh cabai, ditanami terus, nah itu akan lebih banyak butuh kandungan lain ya. Jadi rentan untuk gagalnya di situ ya teman-teman. Kita tidak melihat kebutuhan tanaman dan juga kebutuhan apa yang sudah ada di tanah, jadi tidak maksimal dalam pertumbuhan ya, seperti itu. Oke guys, teman-teman semuanya, mungkin itu video singkat review kita kali ini ya. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kebutuhan tanah dan juga usahakan mengimbangi kebutuhan kimia dengan bahan-bahan organik lainnya, dan usahakan juga menggunakan pupuk kimia yang rendah residu. Agar apa? Agar tanah ini tetap bisa ditanami sampai anak cucu kita kelak. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika bermanfaat. Share kepada teman-teman yang lain. Salam cinta bidang pertanian ya, salam agronom muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.